warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wasila, kita bertemu lagi di Wasila News yang berisi berita update seputar kampus UIN Alauddin Makassar selama 1 bulan terakhir. Yuk kita update kabar seputar kampus di Wasila News bersama saya, Hilda Nurfaidah. Kali ini kita akan membahas polemik yang terjadi saat proses penerimaan mahasiswa baru UIN Alauddin Makassar tahun 2023 dan sosok Prof. Hamdan Johannes yang kembali menjabat sebagai rektor di kampus peradaban. Kita masuk di informasi pertama, Camaba jalur UMPTKIN gagal masuk karena telat bayar UKT. Calon mahasiswa baru atau Camaba jalur UMPTKIN UIN Alauddin Makassar gagal masuk akibat terlambat membayar uang kuliah tunggal. Keterlambatan tersebut terjadi lantaran pihak Camaba mengalami kesulitan ekonomi. Ia mengaku orang tuanya sudah berusaha mencari dana pada hari terakhir pembayaran UKT. Namun ia tetap tidak bisa membayar lantaran pada hari Sabtu dan Minggu bank sedang tutup. Ia pun mencoba mengonfirmasi pada pihak rektorat. Namun sayangnya, NS sudah tidak bisa diberi kebijakan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama atau AAKK UIN Alauddin Makassar, Kaswat Sartono mengatakan, keluhan mahasiswa yang terlambat membayar UKT masih dalam proses. Kita beralih ke informasi selanjutnya. P2B wajibkan pembelian map. Orang tua Camaba anggap tidak berguna. Pada Kamis 3 Agustus 2023, sejumlah Camaba jalur ujian masuk mandiri UIN Alauddin Makassar dikejutkan dengan adanya pembelian map ketika menjalani pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Salah satu orang tua Camaba, Rahman, mengaku map yang dibeli oleh anaknya dari staf Pusat Pengembangan Bisnis P2B tidak digunakan, justru dikembalikan ketika melakukan pengumpulan berkas oleh panitia pendaftaran ulang. Hal serupa juga dialami salah satu Camaba, Izratul Aini. Ia mengaku lari saat ditahan untuk membeli map lantaran ia merasa hal tersebut tidak penting. Menurutnya, jika dilihat dari fungsinya, map seharga 20.000 itu cukup memberatkan. Ditambah dirinya yang merantau dari Bima harus menghemat pengeluaran selama tinggal di Samata. Staf P2B, Zainal Ibrahim, membenarkan adanya penjualan map tersebut. Ia mengatakan jika penjualan ini merupakan bagian dari bisnis yang dijalankan oleh P2B. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kaswat Sartono, mengungkapkan bahwa Camaba tidak diwajibkan membeli map yang disediakan P2B. Kaswat mengatakan dalam surat edaran panitia penerimaan mahasiswa baru tidak tertera ketentuan kewajiban pembelian map. Informasi selanjutnya, LK pungut biaya aksesoris PBAK 2023. Ketua Prodi Ilmu Falak anggap itu pungli. Jadi sebelumnya, pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu, laman Instagram Uinan Info mengunggah beberapa keluhan maba terkait pembayaran aksesoris menjelang PBAK 2023. Dalam unggahan itu, beberapa maba menceritakan keluhannya sewaktu ingin mengambil formulir PBAK. Salah satu akun maba yang identitasnya dirahasiakan menuliskan, dirinya tidak pernah mengira akan dimintai biaya aksesoris PBAK. Namun saat ingin mengambil formulir di fakultasnya, nyatanya ia dimintai bayaran sebesar 150.000. Akun maba lainnya juga menuliskan, dirinya telah meminta keringanan karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun usahanya meminta keringanan tersebut tidak digubris oleh panitia. Ketua Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Fatmawati Hilal, sebut biaya aksesoris yang disediakan Lembaga Kemahasiswaan untuk PBAK 2023 sebagai pungutan liar. Menurut Fatmawati, pembelian aksesoris tersebut adalah pungli karena tidak sesuai dengan edaran Rektor UIN Alauddin Makassar untuk PBAK tahun ini. Dalam flyer yang diunggah di media sosial pribadinya, ia menuliskan
embel-embel seperti tas, slayer, dan sebagainya melanggar aturan rektor. Ia pun menghimbau untuk memberantas pungli berkedok aksesoris PBAK, lantaran seharusnya maba tidak diberatkan dengan biaya apapun selama kegiatan PBAK berlangsung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. WR3 tegaskan oknum yang lakukan pungli jelang PBAK akan diproses ke KPKE. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UIN Alauddin Makassar, Prof. Darussalam menegaskan bahwa tidak ada pungutan apapun yang diwajibkan kepada mahasiswa baru menjelang PBAK sesuai edaran Rektor. Jika ditemukan pembayaran seperti pembelian aksesoris dan sebagainya, maka oknum yang melakukan hal tersebut bisa saja diproses di Komisi Penegakan Kode Etik atau KPKE. Prof. Darussalam juga mengatakan pihaknya sudah memberikan instruksi langsung kepada penanggung jawab PBAK di setiap fakultas mengenai detail-detail yang akan dipakai maba saat PBAK nanti yang tertuang dalam poin 2 pada surat edaran tersebut. Ketua Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA, Satria Unggul Wicaksana menuturkan pembelian aksesoris untuk aktivitas PBAK tidak diperkenankan jika tidak ada pernyataan resmi dari fakultas atau universitas itu sendiri. Pun jika itu berkaitan dengan pungutan, harusnya dilakukan secara transparan. Artinya, sejak awal pembelian aksesoris disyaratkan dan harus tertuang dalam surat edaran oleh kampus terkait. DMAF buka suara. Dewan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Rahmawati Afra mengaku tidak melakukan pemaksaan kepada mahasiswa baru ketika menjual aksesoris PBAK. Pihaknya pun telah mengonfirmasi pada Wakil Rektor 3 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mengenai pembelian aksesoris tersebut. Kedua pihak pun menyatakan hal tersebut tidak termasuk pungli. DMAF juga mengatakan aksesoris PBAK sudah disesuaikan dengan harga yang mereka tetapkan dan mahasiswa pun bebas apakah ingin ataupun tidak membeli aksesoris tersebut. Masih terkait PBAK 2023, ribuan mahasiswa baru ikuti PBAK UIN Alauddin Makassar tahun 2023. Jadi pada Selasa 29 Agustus 2023, sebanyak 5.029 mahasiswa baru mengikuti PBAK UIN Alauddin Makassar di Masjid Agung Sultan Alauddin. Kegiatan PBAK dibuka langsung oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Yohanis, dengan mengangkat tema Mahasiswa Baru Berintegritas untuk Indonesia Maju. Tema tersebut dipilih karena relevan dengan HUT ke-78 Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Prof. Hamdan Yohanis menyampaikan jumlah mahasiswa yang mendaftar di UIN Alauddin Makassar sebanyak 22.923 dan yang diterima sebanyak 5.479 yang terbagi sebanyak 5.029 mahasiswa S1 serta 450 mahasiswa S2 dan S3. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kaswat Sartono menyampaikan penetapan penerimaan maba UIN Alauddin Makassar tahun 2023 ini berdasarkan keputusan Rektor nomor 56 tahun 2023. Kita ke informasi terakhir, Prof. Hamdan Yohanis kembali menjabat sebagai Rektor Kampus Peradaban. Prof. Hamdan Yohanis kembali terpilih menjadi Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2023 hingga 2027. Ia kembali terpilih setelah menang dari 8 calon rektor lainnya. Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor, Dr. Kamaludin Abu Nawas mengatakan, Prof. Hamdan Yohanis ditetapkan Menteri Agama Yakut Khalil sebagai Rektor terpilih. Ia mengatakan,
Dengan ditetapkan Prof. Hamdan sebagai rektor terpilih, saatnya menunggu realisasi program-program strategisnya untuk kampus kita tercinta. Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Yakut Khalil melantik Prof. Hamdan dan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan 5 pejabat eselon 2 di lingkup Kemenak di Auditorium HM Rasji di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Dalam amanatnya, Menteri Agama Yakut Khalil mengingatkan agar para pejabat dan rektor PT KIN buat kebijakan sesuai prioritas dan bangun kolaborasi. Nah Sobat Wasila, demikian informasi dari Wasila News. Saya Hilda Nurfaida pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.